Selamat pagi adik-adik semuanya. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yo, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, banyak terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, Bunda mengajak adik-adik untuk kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, banyak terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami sepanjang pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman-Mu, agar apa yang hamba sampaikan itu bisa menjadi rema bagi anak-anak klien kami. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Amin.
Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga. Sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga. Sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai di pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang situasi orang Samaria yang sedang kelaparan. Kenapa ya mereka kelaparan? Ternyata orang-orang Samaria kelaparan karena mereka sedang dikepung oleh para tentara Aram. Kepungan tentara Aram membuat jalur makanan ke tempat orang Samaria terhambat. Semua bahan makanan tidak dapat masuk ke dalam pintu kota.
Nah, adik-adik, di sisi lain ada 4 orang kusta. Mereka orang Samaria juga. Tetapi karena mereka sakit kusta, sehingga mereka tidak boleh tinggal bersama di dalam kota atau perkemahan orang Samaria. Orang sakit kusta itu adalah orang yang di semua kulitnya luka dan penyakit mereka menular. Orang-orang kusta ini dianggap kotor. Bahkan pada saat itu mereka dianggap penuh dosa. Karena itu mereka disingkirkan dan harus tinggal di luar kota. Ya, orang kusta harus tinggal terasing di luar perkemahan. Karena itu, 4 orang kusta ini tinggal di gerbang kota, yang biasanya keluarga atau kerabat memberikan mereka makanan. Adik-adik, dalam situasi kelaparan inilah 4 orang kusta itu berunding mencari cara apa yang harus dilakukan oleh mereka dalam upaya untuk bertahan hidup dengan berbagai bahaya yang ada. Ada beberapa pilihan yang muncul di mereka. Yang pertama, apakah mereka akan masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan akhirnya mati? Apakah mereka tetap di gerbang kota dan kelaparan akhirnya mati? Menyeberang ke kemah tentara Aram dengan 2 kemungkinan diberikan makanan oleh tentara Aram atau justru akan mati dibunuh. Nah, adik-adik, 4 orang kusta tersebut akhirnya mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja. Namun, di luar dugaan mereka, ternyata perkemahan tentara Aram kosong, tidak ada orang. Ternyata diceritakan bahwa para tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan. Karena para tentara Aram ketahuan mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar yang dikira raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram yang diupah oleh Raja Israel dan datang mengepung tentara Aram. Adik-adik, padahal sesungguhnya raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misram tidak ada. Sedangkan suara yang didengar oleh tentara Aram hanyalah bagian dari karya Allah untuk membuat tentara Aram pergi. Karya Allah dinyatakan untuk memberikan pertolongan sehingga ketika 4 orang kusta itu sampai di perkemahan, mereka melihat kemah kosong dan mereka dapat masuk tanpa rasa takut. Mereka berpesta pora, menikmati makanan dan jarahan sepuasnya. Namun tiba-tiba mereka sadar saat mereka sedang menikmati hasil jarahannya bahwa tindakan mereka salah. Mereka sadar bahwa masih ada saudara-saudara mereka yang kelaparan. Karena itu mereka segera mengakhiri pesta pora dan pergi memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang, dan penunggu pintu gerbang menyampaikan berita tersebut ke istana dan tersebar kepada yang lain bahwa perkemahan tentara Aram telah kosong. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kita boleh belajar dari pengalaman 4 orang kusta bahwa pertolongan Allah itu akan selalu nyata dalam kehidupan setiap umatnya. Nah, adik-adik, setelah adik-adik merasakan pertolongan Tuhan, maka adik-adik
Kemudian harus mau bagikan sebagian pertolongan Allah kepada semua orang. Adik-adik harus siap menjadi alat yang dipakai oleh Allah untuk meneruskan kebaikan Allah kepada semua orang. Misalnya, mau berbagi makanan dengan mereka yang kekurangan, mau berbagi alat tulis dengan teman di sekolah. Tidak hanya itu, di masa pandemi COVID-19 ini, anak layan harus bersyukur atas kebaikan Allah yang senantiasa memberikan kesehatan. Dan syukur itu harus dinyatakan oleh anak layan dengan berbagi kebaikan Allah, dengan selalu saling mengingatkan untuk selalu jaga jarak, memakai masker yang benar, rajin mencuci tangan, dan masih banyak hal yang bisa adik-adik lakukan untuk selalu siap menjadi alat kebaikan Allah. Amin. Adik-adik, kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami baca dan kami dengarkan. Biarlah firman itu bisa dapat menjadi rema bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, yaitu Bapak Pendeta, para majelis, jemaat dan pengurus perkat, dan terkhusus bagi bunda-bunda layan PA. Biarlah roh hikmat dan akal budi Tuhan selalu berikan kepada kami. Bapa surgawi, kiranya Engkau mau memberikan kesehatan kepada anak-anak layan kami selama COVID-19 ini, agar selalu rajin beribadah secara daring. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua anak layan kami, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan.
di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini dari tangan-Mu jualah. Karena itu, kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Bunda mengajak adik-adik untuk kita menyanyi lagu Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kusi merek gamen hey, Kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus merek gamen hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, Bunda mengajak adik-adik untuk kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.